bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelah kiri kanan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu Tuhan. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, biarkan kami terus memandang Engkau sebagai Bapa yang baik, Bapa yang terus mengasihi kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Sebab Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, berapa minggu yang lalu saya mengikuti konvensi karismatik nasional ya. Jadi ada dari banyak keuskupan dan ternyata dihadiri oleh 1.500 orang. Ada karismatik Katolik ya, se-Indonesia. Ada yang ikut pergi? Gak ada, oh bagus banget, fantastic banget. Ya, dan saya udah kesekian kalinya, mungkin 3 atau 4 kali itu konferensi yang ke-15. Periodenya biasanya 3 tahun sekali dan kemudian sempat terhenti karena COVID. Dan yang buat saya menarik, saya cari orang-orang lama, itu udah tinggal dikit. Udah pada berpulang ya. Wah, kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan orang muda ya. 1.500 di hotel. Wow, hari pertama apa yang terjadi? Kekacauan.
liftnya antre gitu ya. Liftnya antre, makannya antre, waduh kekacauan. Udah gitu kasihan yang dari Papua ya, mereka sampai naik kapal. Yang saya agak kaget waktu di Konvenas itu lagu-lagunya ternyata diperkenalkan lagu-lagu baru ciptaan dari banyak keuskupan. Oh sempat datang ya? Dan akhirnya gue cuma tahu satu, gitu, waduh, rasa waduh gitu ya. Oke, yang saya kagum dengan beberapa orang lama adalah kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan. Beberapa orang saya ketemu, saya udah gak kenal. Saya memang selalu pakai masker ya karena itu di hotel kan karpet ya. Jadi pakai masker, jadi orang-orang kadang waktu saya bilang, oh saya Sinta Suryo dari Jakarta. Kak Sinta, begitu saya buka, oh Kak Sinta gitu ya. Enak sih pakai masker jadi gak dikenal gitu ya. Dan yang banyak sharing dari mereka, beberapa 2-3 orang yang saya ketemu, mereka bilang, kakak gak berubah. Dulu saya masih SMP, saya masih SMA, sekarang saya sudah jadi tim. Wow, saya luar biasa, saya bangga dan mereka terkesan dengan retret-retret yang waktu itu saya dan dengan mama saya dengan beberapa teman memimpin. Ya, luar biasa dan guru atau pewarta itu paling bangga kalau bisa melahirkan pewarta lagi, betul? Ya, oke. Tema yang diberikan kepada saya, adilkah Tuhan? Oke, iya nanti saya tidak adilkah Tuhan? Wow, ini kita akan baca kenapa ya. Ini kan kita senang banget ya sama keadilan dan Bapak Ibu teman-teman. Siapa yang pernah diperlakukan tidak adil? Ini juga nunjuk gitu ya. Yang namanya diperlakukan gak adil itu bikin orang marah. Dan macam-macam alasannya ya. Alasan sama-sama orang Indonesia hanya karena beda suku, hanya karena beda agama. Waduh susah ngurus yang soal pemerintahan ya. Padahal sama-sama orang Indonesia. Dan Bapak Ibu hari ini hari apa? Senin betul, tanggal berapa? Hari apa? Hari Senin betul, hari pahlawan. Kalau waktunya cukup nanti kita akan berdoa untuk Indonesia ya. Kalau minggu lalu saya baru pulang dari Solo juga, itu pas 2 minggu ya berarti 28 Oktober. Saya pikir itu hanya PD biasa. Ya, jadi ya santai aja. Ternyata untung saya datang 1 hari sebelumnya. Dan waktu saya lihat, wow ternyata ini gede-gedean. Beberapa ke PD di Keuskupan Semarang itu pada datang. Ya, dan rupanya mereka membayar. Dan ternyata kita berdoa sungguh untuk kesatuan bangsa Indonesia. Yang sudah lama kita nggak dengar teror yang terakhir ya. Teror bom itu kenapa sih sebabnya? Sering dibully. Oh, alasannya kayak gitu ya, sampai akhirnya kan berapa yang luka ya. Oke, tidak adilkah Tuhan? Nah kalau bacaannya Bapak Ibu lihat ya, itu kan soal orang yang mau bekerja dan dapat upah. Anda bekerja tujuannya apa? Dapat upah kan? Dan kalau ladang itu kita bisa bilang di ladangnya Tuhan. Kerja di ladangnya Tuhan. Saya ingin tanya di antara Bapak Ibu dan tim yang hadir di sini, adakah yang sudah ikut karismatik itu dari 20 tahun yang lalu? Berapa tahun? 25? Dari umur 6 tahun, sekarang umurmu? Jadi berapa tuh, berapa tahun? 24, 34 tahun. Wah orang lama ya, dari kelas 6 SD. Oke, diajak orang tua ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya belum dibaptis, sudah karismatik dulu. Wow, tante kita beri tepuk tangan. Di mana? Di mana tuh? 2002. Tosebio, iya Tosebio. Saya udah lama nggak ke sana, nggak tahan sama macetnya. Aduh, kesini juga macet ya. Sama ya tante ya. Oke, jadi berapa tahun tuh tante? 30-an ada? Oke, tadi ada Oma di sini yang angkat tangan. Berapa tahun Oma?
20 tahun. Ada lagi yang orang lama? Tahun depan 2026 itu 50 tahun karismatik masuk Indonesia. Dan waktu saya lihat pertobatan saya bertobatnya udah 49 tahun. Ya, jadi cuman beda tahun ini 49. 49. Dan kemudian saya melayani Tuhan dari tahun 84. Berarti berapa tahun tuh? 41 tahun. Lumayan lama ya. Oke. Dan Bapak Ibu ada banyak teman-teman saya yang di awal pelayanan, kami pelayanan bareng. Akhirnya hanya mungkin 10% atau 20% yang masih setia. Ya, oke. Dan upahnya sama. Kita akan baca sama-sama, boleh yang kiri dan kanan ya. Yang kiri yang ganjil, yang kanan yang genap. Mari kita bersama-sama membaca. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nganggur di pasar ya. Mencari kerja untuk di kebun anggur ya. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih tahu Tuhan Yesus perlu kita. Karena apa? Ada kan kalau nggak salah lagu di Puji Syukur, Tuhan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Pernah tahu? Pernah dengar? Itu lagunya Bia. Gitu ya. Karena apa? Saya pernah ketemu ada nggak yang pernah ke Pratista, kemudian di bawahnya itu ada Yesus tanpa tangan. Kemudian di bawahnya dia tulis apa? Kamu adalah tanganku. Wow. Berarti Tuhan butuh kita nggak? Karena Tuhan udah naik ke surga ya. Oke, toel kiri kanannya, Tuhan butuh lo. Tuhan butuh lo. Tuhan butuh lo. Artinya apa? Anda penting di hadapan Tuhan. Anda penting. Ya, karena Tuhan udah gak punya dia udah naik ke surga dan kita adalah tangan dan kakinya ya, alatnya. Kemudian tolong perhatikan kata apa? Sepakat, ada perjanjian. Udah ada perjanjian kalau kamu masuk kerja di sini gajinya sekian, udah janji gitu ya. Dan kemudian upahnya ada upah nggak? Upahnya berapa? Sedinar. Nah Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya selama saya mengikuti Tuhan Yesus bahkan melayani ada upah nggak? Kerja buat selalu apa? Lumayan. Ini biar pikul salib. Oke, selalu upah silakan tanya sama orang-orang yang pernah ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ada upah? Ada. Jangan mikir hanya upahnya ini ya, uangnya. No, upahnya ada sukacita, ada damai, punya banyak teman, punya banyak relasi, sehingga diberi kemudahan nggak? Oh saya nggak asal ngomong loh. Kemarin saya baru menemani teman, bulan lalu Oktober saya melayani di Australia dan kemudian saya di Sydney dan Melbourne. Dan waktu di Melbourne saya nginep di rumah teman saya. Ya, Elvi namanya, besok dia ulang tahun dan kemudian 2 hari lagi dia pulang. Dan akhirnya saya bilang, saya diservis di sana ya, nginep, diajak makan, dianterin, mau belanja, dianterin. Dan waktu dia kesini, gantian nggak? Udah pasti lah, cengli lah kalau nggak gitu kurang ajar gitu ya kalau gantian. Akhirnya tahu nggak apa yang saya sampai dalam hati ketawa, ih gila lo gue dijemput sama hamba Tuhan.
gitu ya. Saya bilang, buat saya mau biasa aja ya, karena itu kan pelayanan ya, bukan harus di mimbar. Dan kemudian saya bilang, Vi, kita mau ke Pondok Indah hari Minggu. Itu pas jam makan siang, kira-kira gampang gak cari parkir? Udah yang namanya hari Minggu, susah. Terus saya bilang, lu doa ya supaya dapat parkir. Karena nih dia mau tukar duit ya, tukar dolar ke money changer. Terus aku bilang, doa ya, kita butuh mujizat. Baru masuk, wah itu kan kalau di Pondok Indah Mall itu bisa ketahuannya tuh dari lampu. Kalau hijau berarti ada yang kosong, kalau merah penuh semua. Tahu nggak? Baru masuk, ya dalam nama Yesus Tuhan minta parkir. Karena kami hanya untuk tukar duit udah gitu pulang. Tahu apa yang terjadi? Itu nggak berapa lama di depan deket sama money changer di B1. PIM 2, sampai ingat banget gitu ya. Itu tiba-tiba ada mobil keluar, akhirnya saya bisa masuk. Sampai saya bilang, anak kesayangan. Gitu ya. Wah sampai dia tuh terkagum, gila ya hamba Tuhan. Wah gue gak kudus kayak lu deh Kak. Gitu kan ya. Wow itu upah hamba, upah melayani Tuhan. Kalau Tuhan, kita melayani Tuhan, kira-kira Tuhan akan melayani kita gak? Oh beberapa kali. Dan untuk kesini Bapak Ibu, rumah saya di Jakarta Selatan. Ini upah ya, upah. Teman saya kasih kunci apartemen, beberapa kali apartemennya tuh disewain. Pas hari saya mau kesini, gak ada yang sewa. Akhirnya saya di Cosmo tahu ya? Tamrin City di belakangnya, deket gak sama Kemakmuran? Tapi macetnya gila gitu ya. Ya, aduh, ya. Itu bayangin kalau saya dari radio dalam gitu ya ke sini itu bisa 1,5 jam. Dan Bapak Ibu sampai waktu teman saya tinggalnya di hotel di dekat Gajah Mada Plaza, dia bilang, iya luar biasa ya kakak disayang Tuhan. Karena apa? Karena saya melayani Tuhan dan menyayangi Tuhan. Bakal timbal balik gak? Oh, mau diberkati? Mau diberkati? Sungguh? Mau memberkati gak? Kadang-kadang mau diberkati tapi gak mau memberkati gimana gitu ya. Dan luar biasa, saya mendapat privilege ya untuk kalau saya pelayanan di daerah Jakarta Pusat, itu benar-benar kuncinya saya pegang loh. Jadi anytime kakak boleh pakai. Wow, kalau bukan karena Tuhan. Upah sedinar sehari. Kemudian pukul berapa? Orang pertama pukul 9. Ini orang lama nih. Rajin banget orang lama nih. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah lama dalam Tuhan. Orang yang sudah lama melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, oke, sebelah kiri saya silakan. Kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Oke, tolong perhatikan jamnya, yang satu jam 9, satu jam 12, satu jam 3. Ya, oke. Kemudian kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ini ada orang keempat, pukul berapa? 5, 12, 3, 9, 12, 3, kemudian jam 5 sore. Oke, lanjut. Menerima apa? 1
dinar. Karena tidak ada orang yang mengupah kami ya Bapak Ibu. Kemudian kata Tuhan itu, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Mana-mana Tuhan, tua muda Tuhan. Oke, kakek-kakek. Mari kerja di ladangnya. Nah ini kalau jam 9 mungkin ya, mungkin kakek-kakek, nenek-nenek Tuhan panggil. Kemudian udah agak siangannya lagi, mulai orang tua ya, ibu bapak. Kemudian agak siangnya lagi muda-mudi, betul? Agak siangnya, agak sorean lagi anak-anak bia, anak-anak bia. Tuhan panggil untuk apa? Semua penting di hadapan Tuhan. Gak lihat umur. Tetap dipanggil, tetap dipercaya, dapat upah gak? Oke ya. Kemudian, nah lucunya waktu mau ngebayar harusnya yang dipanggil dari yang paling tua ya. Mendingan kalau dari yang paling tua jadi gak heboh gitu ya. Ini justru jadi rusuh, jadi banyak demo gara-gara yang dipanggil yang muda, yang terakhir dulu. Oke ya. Kemudian silakan. Satu. Yang terakhir kerjanya berapa lama? Nah, yang jam 9 kerjanya berapa lama? Berarti kan dibayarnya jam 6 sore ya. Jam 6 sore ya. Yang satu cuma sejam, yang satu 3 jam, kemudian 6 jam, kemudian 6 jam tambah 3, 9 jam. Iri. Prinsip itu ada di Indonesia. Beda kalau Anda kerja di luar negeri. Dibayarnya berdasarkan apa? Per jam, bukan per hari. Dan orang Indonesia itu kadang-kadang udah kerja nggak hitung-hitungan, betul? Enak banget kerjain. Ada teman saya kerja di Amerika karena tahu orang Indonesia nggak hitung-hitungan. Tapi kalau orang bule suruh kerja, begitu jam 5 mau selesai nggak selesai kerjaannya gitu ya. Oke ya. Nah sekarang silakan lanjut. Ada kata sepakat ya. Jadi nggak bisa dituntut loh karena udah perjanjian. Oke, kemudian? Iri hatika. Demikianlah. Ini serem loh Bapak Ibu. Ayat yang terakhir itu mengerikan. Orang yang terakhir, yang terdahulu jadi gara-gara apa? Analisa pribadi aja. Kenapa terakhir jadi terdahulu, terdahulu jadi terakhir? Karena mungkin mereka sudah kehilangan semangat. Betul? Secara fisik udah kecapean gak? Yang baru masih semangat 45? Semangat karena baru pelayanan. Coba deh buat Bapak Ibu yang awal, ingat ya awal kita PD dulu. Itu saking semangatnya tiap hari pergi PD, betul? Ada gak yang ngalamin? Saya. Tiap hari. Saya di Kebayoran, dulu PD gak terlalu banyak.
Dulu nggak terlalu banyak. Jadi di mana ada PD? Dulu nggak 40 tahun yang lalu nggak semacet sekarang ya. Saya bisa pergi PD di Mangga Besar. Saking hausnya akan firman. Haus banget. Saya bisa pergi ya PD yang lama tuh Mangga Besar, Blok B. BHK juga lama ya. Masih ada Rina ya. Oh 40 tahun. 41 tahun. Oke, kita sama Lukas 40, kalau nggak salah PDku 48 tahun atau 49 tahun. Ya, wah, tiap hari semangat banget. Sekarang mikir nggak? Sekarang tetap tiap hari ke PD, tapi ngapain? Iya, pelayanan. Wah, tetap hampir tiap hari, bahkan nanti hari Rabu pagi dan malam saya harus melayani. Ya, yang penting setia, betul? Ya, coba. Nah, sekarang buat Bapak Ibu yang udah lama, yang senior, yang udah lama, saya tanya, masih semangat 45 kayak dulu? Wih, kita beri tepuk tangan. Wah, itu Bang Orman ya, masih semangat ya. Jangan mau kalah sama yang muda-muda ya. Hati-hati. Dan yang sangat mengerikan adalah gara-gara sekarang yang muda-muda, tanya sama yang lama, lebih hebat gak dari kita dulu? Musiknya lebih hebat gak dari kita dulu? Dulu pakai gitar, sekarang pakai lebih hebat gak? Kira-kira nih bisa gak iri hati? Sangat mungkin. Beberapa PD yang terjadi adalah konflik antara senior dan toel kiri kanan bertobat. Oh, ini kejadian, saya nggak asal ngomong, saya sampai pusing Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dapat mandat untuk ngurusin satu PD ya yang kesenggangannya luar biasa. Dan mereka orang-orang kaya, orang-orang pinter, waduh konflik. Yang senior merasa dibuang, yang junior merasa gak didengerin. Oh my God. Gitu. Wow, ternyata karena udah saling menyerang, sakit hati. Waduh, ngeri-ngeri Bapak Ibu. Ya, padahal seorang leader yang baik harus bisa melahirkan leader. Dan Bapak Ibu, baru konvenas yang sekarang saya mengikuti, ada satu sesi workshop itu khusus untuk emeritus. Emeritus artinya apa? Untuk mereka yang sudah pensiun. Yang pensiun artinya apa? Mereka yang udah lansia tapi masih aktif, tidak sekuat dulu pelayanan tapi masih hadir dalam PD. Saya nggak masuk situ. Walaupun umur gue udah 60 gitu ya. Karena ada beberapa tante, Sinta kenapa kamu gak masuk sini? Oh saya masih mau belajar tentang apa, tentang penginjilan sebagai pewarta, sebagai pengajar, saya masih mau menuntut ilmu. Tetapi pesan yang waktu saya lihat makalahnya mereka, wow, senior, ayo tinggalkan jejak, tinggalkan teladan kepada yang junior. Dan setialah sampai akhir. Ya. Buat yang junior, karena ini kejadian di salah satu PD. Masa jabatannya belum selesai, udah tiba-tiba kasih surat pengunduran diri. Saya gak mau melayani lagi, gara-gara apa? Sakit hati. Gara-gara komunikasi yang kurang lancar sama yang senior. Sampai saya bilang, lu betul, data-datanya betul. Betul, benar-benar dia punya pemikiran visioner bagus banget. Tapi saya bilang, hei kamu ngadepin senior. Kata kuncinya adalah walaupun kamu pakai data, walaupun apa yang kamu ucapkan, visi kamu betul dan bagus. Hanya gara-gara kamu menghadapi senior, kata kuncinya nada dasar. Betul? Belajar apa ya, belajar juga, waduh, boleh kamu itu tapi jangan kurang
Ya itu kadang-kadang kan senior tuh aduh kurang ajar banget gitu ya. Kok nggak nanya, saya kan lebih tahu lebih ini. Nada dasar penting Bapak Ibu. Untuk yang junior ya. Walaupun kadang-kadang mereka yang senior sudah kadang-kadang ya agak unik sih, kadang ngalamin juga sama mami gitu ya. Wah itu kadang-kadang kita ngomong apa nggak denger, kayak kemarin waktu Zoom rapat, ayo tante dibuka padahal udah dibuka mic-nya. Kok belum gitu, aduh sampai saya bilang ayo yang muda sabar ya, sabar gitu ya. Waduh tuh sudah gitu Zoom ya, padahal udah lama sering pakai Zoom. Waktu ayo tante kamu ngomong silakan dibuka. Itu sampai harus manggil anaknya kali gitu ya. Tapi semangat mereka bagus gak? Oh justru yang senior ini setia luar biasa. Oke. Nah adil mungkin Bapak Ibu pernah dengar di APP ya. Adil adalah ketika semua sama, silakan lihat. Ininya sama gak? Sama. Nah keadilan Tuhan nih ya. Beda, ini adil menurut manusia. Nah, ini adil, ini keadilan bukan karena sama rata, tapi beda enggak? Coba lihat ya, yang ini kan tinggi. Kalau dikasih balok lebih tinggi. Nah yang paling pendek dikasih balok, tetap gak bisa lihat. Bapak Ibu nangkep apa maksud ayat itu? Adil itu bukan berarti sama rata, tapi harus. Saya kemarin di email di WhatsApp, saya sampai terharu ada satu video klip, lupa saya masukin di situ. Ya, coba kalau orang kaya Anda kasih 100.000, dia bersyukur nggak? Biasa aja, murah. Dikasih hadiah 100.000, ngenyek malah murah banget nih gitu ya. Coba pernah nggak ngasih 100.000 sama orang miskin? Itu ada video klipnya. Ya jadi ada pemungut sampah, terus ada satu kayak ibu ya anak muda, dia hanya lewat terus dia tempelin 50.000. Ya dia tempelin. Kan ditempelin kaget, begitu kaget, 50.000. Tahu ekspresi mereka, ada yang sampai nangis, gitu ya. 50.000 berarti buat orang miskin. Sama rata bukan berarti sama rasa. Tuhan adil gak? Tuhan adil. Nah kadang-kadang Bapak Ibu masalahnya nih, keadilan Tuhan dasarnya adalah kasih dan bijaksana. Kalau keadilan manusia dasarnya adalah hukum dan peraturan. Nah kalau keadilan Tuhan gak ngelihat penampilan status sosial. Bapak Ibu saya dipakai Tuhan dari 2 SMP, 3 SMP saya udah melayani Tuhan, udah bawain firman di Oikumene. Ya. SMA dahsyat banget karisma karunia, bahkan sabda pengetahuan sampai saya sendiri kaget dengan karunia yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu kalau Tuhan mau pakai anak muda, walaupun mungkin dia nggak pernah ikut dulu nggak ada tuh yang namanya seminar karunia Roh Kudus, nggak ada, seminar bahasa roh nggak ada, tapi ngalamin dari Tuhan sendiri. Tuhan bisa pakai dengan dahsyat. Jadi jangan remehkan orang muda. Amin. Doakan orang muda ya. Kalau mereka buka hati, wah mereka luar biasa. Ini ngalamin soalnya Bapak Ibu ya. Nah kalau keadilan manusia dipengaruhi oleh penampilan, status sosial, kepentingan pribadi. Kemudian kalau keadilan Tuhan tidak dipengaruhi oleh suap dan tidak ada kepentingan pribadi. Tuhan senang kalau kita maju. Nah tapi keadilan manusia bisa salah ya Bapak Ibu, melihat penampilan ini. Bapak Ibu kalau dulu ya, karena dulu Oikumene zaman dulu tuh masih bagus ya. Zaman dulu. Jadi setiap kali kita ikut PD Oikumene itu selalu disarankan pulang ke gereja masing-masing, balik ke gereja masing-masing jadi berkat. Itu zamannya saya. Sekarang udah beda. Ya udah narik-narikin gitu ya, udah beda. Dulu enggak.
Ya, jadi wah saya dari Katolik kita bangga, oh dari ini dan kita we are brothers and sister. Ya nggak ada dulu zamannya saya narik-narik. Dan nah ini, dan yang saya kagum dari mereka, yang penting kalau yang dari Ikomedia, yang saya udah melayani juga di Kristen, ya jadi pemusik dan sebagainya, mereka nggak tanya loh pengetahuan apa, yang penting saya tahu firman, lahir baru, diurapi Roh Kudus langsung dipakai. Kalau sekarang ada syaratnya. Perlu juga sih ya, ilmu tetap perlu ya, saya nggak meremehkan ilmu. Kemudian keadilan Tuhan, dia menghukum, hati-hati ya, Tuhan tuh maha adil. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini lagi difitnah, lagi ditipu, lagi direndahkan, percayakan keadilan Tuhan. Sabar aja. Ya, kemudian mengampuni, fokus dan fokusnya ya. Oke. Saya akan kasih lihat satu video klip tentang monyet saat diperlakukan tidak adil ya. Ini jadi ada seorang dokter monyet ya. Dia memberi batu ya. Jadi dia melakukan sesuatu, tandanya harus beri batu baru dia dapat upah. Upahnya apa? Monyet yang satu dapat anggur, monyet yang satu upahnya dapat apa? Ketimun. Ya, saya nggak tahu apakah ada suaranya ya, boleh diklik. Enggak, ini. Nah ini lihat, ya dikasih batu, yang ini dikasih ketimun. Apa yang terjadi ya? Ini dia kasih batu, baru dikasih ini anggur. Batu itu artinya teks, ya. Jadi harus kasih dulu batu, kerja dulu, baru dikasih hadiah. Ini hadiahnya timun. Oke, nah lihat apa yang terjadi. Ya, kamu boleh dapat anggur kalau ngasih batunya dulu. Kemudian lihat reaksinya, yang ini dikasih anggur, ini dikasih, tuh lihat reaksinya. Lihat. Kemudian apa yang terjadi? Mulai ngambek, mulai ngamuk, nah mulai demo dia ya. Nah itu, oke. Bapak Ibu, kalau orang nggak mendapat keadilan yang terjadi seperti ini, ya coba kalau umpamanya, ya Bapak Ibu, kalau monyet ini, kenapa dia bisa marah? Gara-gara dia iri, betul? Ya, iri. Oke. Bersungut. Apa bersungut-sungut? Nah Bapak Ibu, upah kita sama. Ya di hadapan Tuhan, Tuhan tuh maha adil. Tapi masalahnya kenapa orang bersungut-sungut? Karena kecewa hasil yang didapat tidak sesuai. Oke ya, kenapa Anda bersungut-sungut? Karena mungkin juga merasa lelah, mana lebih capek, udah fisik capek. Sekarang Bapak Ibu, kenapa orang lain diberkati? Iya, kadang-kadang kita bisa iri loh. Kenapa dia diberkati? Wah, dia nggak ngapa-ngapain, berkatnya ngalir gampang banget, dia dapat duitnya. Kita kerja setengah mati, nggak dapat, susah banget. Ada yang ngalamin? Pasti ada ya, pasti ada. Tapi Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Makin kaya seseorang, makin tanggung jawabnya makin berat nggak? Silakan menganalisa. Lebih enak capek fisik atau capek pikiran? Sekali lagi, lebih enak capek fisik? Fisik ya? Fisik. Kalau kita kecapean fisik, tidurnya enak nggak? Wah, enak tidur. Itu mewakili para buruh gitu ya, capek fisik. Nah coba lihat, yang capek pikiran itu biasanya yang konglomerat, yang direktur-direktur kerjanya nggak main fisik, tapi main di mana? Di otak. Kira-kira bisa tidur nggak? Harus sampai minum obat penenang baru bisa tidur. Ya, berapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang ini, mereka tergantung sama psikolog dan psikiater. Ya,
Nggak bisa tidur. Sekarang Bapak Ibu, ayo mau capek fisik atau capek pikiran? Sekarang nggak ada pilihan lain ya. Pilihan di tangan Anda. Karena Tuhan paling tahu kemampuan kita, betul? Tuhan paling tahu, maka itu jangan iri. Ya, ada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, ya, yang teman sama-sama kita pelayanan dan umurnya nggak cuman beda 4 tahun 2 tahun. Wow, tapi dia selalu melayani di orang-orang kaya. Ya, selalu. Ya, dan kalau umpamanya sampai ada teman saya nih yang si Elvi bilang, ih beda ya ngajak makan kakak sama ngajak makan yang ini. Yang satu makannya di mall, yang satu, Vi gua traktir sate ayam di Panglima Polim, kita makan di mobil gitu ya. Dan tahu teman saya bilang, Kak ini yang gua suka. Wah, kadang kalau udah makanan di mall dia udah biasa gitu ya. Nah saya iri. Enggak, karena apa? Memang dia di situ. Ya, dan saya lebih senang ngelayanin orang yang sederhana. Makin kaya seseorang, makin susah nggak ngelayanin. Tuntutannya makin gede nggak? Jangan salah loh. Wah, banyak dokter-dokter dia bilang, tante paling suka kalau pasiennya orang-orang yang menengah ke bawah. Karena apa-apa? Karena apa? Ikhlas, nerima, gitu ya. Kalau orang kaya karena punya duit, dokternya bisa dimarah-marahin. Ya Bapak Ibu, jadi jangan iri, jangan bersungut-sungut. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu ya, nah iri hati. Sorry ini kenapa? Boleh tolong dibantu ada next. Karena jatuh betul. Iya betul karena jatuh baterainya jadi agak. Nah iri hati dan membanding-bandingkan itu waduh Bapak Ibu setiap orang punya karisma, setiap orang punya keistimewaan. Ya kalau Anda iri terus Anda gak akan bisa menikmati pelayanan. Ya setiap orang punya bagian masing-masing, jangan sampai iri. Karena setiap kita punya talenta dan punya tanggung jawab masing-masing dan Tuhan paling tahu kekuatan kita masing-masing. Dan kemudian ingat lagi adil tidak berarti sama rata. Keadilan ketika semua sama rasa. Berkat Tuhan. Anda dapat berkat banyak berarti Tuhan tahu kebutuhan Anda. Anda dapat berkat sedikit Tuhan tahu siapa Anda. Sebab kalau diberkati Tuhan bisa jatuh dalam dosa gak? Makin kaya seseorang. TV-nya jadi yang tadinya 1 jadi 2. Rumahnya yang tadinya 1 jadi, yang istrinya 1 jadi. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri gitu ya. Yang tadinya cuma 1 jadi 2. Tuhan paling tahu kemampuan kita ya. Oke, dan ini Bapak Ibu. Percayakanlah akan keadilan Tuhan. Kita baca sama-sama, setelah itu kita masuk di dalam doa. Jangan sesat. Ini firman belak-belakan loh. Ini silakan cek di Alkitab Anda. Jangan sesat karena apa? Allah gak membiarkan dirinya percayakan akan keadilan Tuhan. Percaya deh, saya udah ngeliat hamba-hamba Tuhan yang tadinya menyerang rekan kerjanya, sekarang diserang balik. Iya. Dan hukum tabur dan tuai. Betul waktu saya cari di Google, apakah hidup itu nggak adil? Ternyata di Meta AI dia bilang memang hidup itu tidak adil. Ada yang ngalamin? Tapi alam, dia gak bilang Tuhan. Tuhan bisa pakai peristiwa, hati-hati. Karena apa yang ditabur akan dituai. Mungkin Anda gak ngalamin, anak bisa ngalami apa yang Anda tabur. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, ampuni kami kalau kami seringkali iri hati dengan berkat dari orang lain, talenta dari orang lain, sehingga kami merasa dikalahkan. Tuhan ampuni kami
Dan ampuni kami juga Tuhan kalau kami seringkali membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, sehingga membuat kami tidak bahagia, sehingga membuat kami rendah diri. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha adil, Engkau mengasihi setiap kami, Engkau mau memakai setiap kami yang hadir di sini, apapun umur kami, keberadaan ekonomi kami, keadaan keluarga kami. Tuhan, kami percaya kami berharga di mata-Mu dan Kau akan memakai kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Hamba berdoa ya Bapa, bagi mereka yang saat ini mungkin mengalami mulai burnout, mulai kelelahan, dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Engkau ataupun oleh orang-orang di sekelilingnya. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Engkau yang menjadi pembela mereka, Engkau yang menjadi kekuatan mereka. Ajar kami untuk bersabar dan ajar kami untuk menanti-nantikan akan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang maha adil, Engkau tidak membeda-bedakan, dan Engkau pasti akan menolong kami asalkan kami tetap setia di dalam melayani Engkau dan mengikuti Engkau. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur apa yang kami miliki. Ajar kami Tuhan untuk tidak melihat apa yang hilang dari kami, tapi kami boleh mensyukuri apa yang ada pada kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, inilah doa setiap kami.